Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai substansi genetik. Sobat Edsen, kita sudah membahas mengenai DNA dan RNA sebagai bagian dari asam nukleat. Nah, sekarang kita akan fokus lebih kepada DNA-nya. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa DNA itu menyimpan informasi genetik kita, ya kan ya? Menyimpan profil biologis kita. Nah, di sini saya akan jelaskan cerita mengenai dari gen ke kromosom. Sebelum lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan gen. Nah, gen ini didefinisikan sebagai substansi, gitu ya, suatu zat atau substansi pembawa sifat. Oke ya, pembawa sifat. Nah, berarti ini adalah hal yang akan diturunkan. Oke ya. Nah, bagaimana dengan DNA? Tadi katanya katanya saya, ya kan ya, yang namanya si DNA juga pembawa informasi genetik. Nah, apa perbedaan dari gen dengan DNA? Nah, DNA itu bentuk kimianya, ya kan ya. Nah, kalau kita spesifik ngomongin si gen, berarti kita membicarakan suatu segmen dari DNA tersebut. Misalkan, saya membicarakan, dari sini ke sini, itu adalah gen untuk warna rambut saya. Oke ya. Nah, jadi gen adalah segmen dari DNA. Oke ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, saya tulis ini sebagai gen plus gen. Nah, kita akan dapatkan si DNA. Oke ya. Nah, teman-teman, pada dasarnya gen itu akan kita bagi gitu ya menjadi dua macam. Ada yang disebut sebagai ekson, ada yang disebut sebagai intron. Gen ekson ini sebagai gen kodik. Artinya dia mengode sesuatu. Dia adalah resep untuk sesuatu, untuk suatu protein gitu ya. Nah, sedangkan kalau intron, nah ini disebutnya non-coding gitu. Jadi artinya dia nggak ada makna. Jadi dia disebut sebagai junk DNA atau sebagai sampah. Nah, maka nanti di tahapannya gitu ya, intron akan dibuang gitu. Loh, kok ada intron tapi kita? Nah, karena ini berhubungan dengan berbagai macam proses gitu ya, dihipotesiskan berhubungan dengan si evolusi gitu ya. Maka nanti ada semacam gen yang dia akan rebutan tempat gitu ya di DNA untuk menempati DNA kita. Kira-kira seperti itu kalau kita ngomongin evolusi. Nah, tapi nanti secara proses, intron akan dibuang karena dia sifatnya non-coding. Nah, untuk mayoritas atau ya hampir keseluruhan eukariotik itu ada intronnya gitu ya. Jadi ini ditemukan pada eukariotik. Bagaimana dengan yang prokariotik seperti bakteri? Nah, itu bisa dikatakan itu hampir keseluruhannya adalah ekson. Atau bisa dibilang ya semuanya adalah ekson gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau untuk di prokariotik dia ekson semua. Kalau di kita eukariotik itu ada intron, ada ekson. Oke ya. Jadi itu untuk si gennya. Nah, saya sudah cerita ya kan ya bahwa yang disebutkan gen atau DNA itu pasti begitu kompleks ya kan ya. Karena ini akan ya jadi seperti saya gitu. Maka untuk membuat manusia seperti saya, ya kan, berarti harus ya semuanya itu diatur dari bentuknya gitu ya, atau struktur luarnya, misalkan kayak bentuk alis saya, ya kan ya, seberapa lebat alis saya, atau warna rambut, warna mata, ya kan, dan begitu banyak hal. Tinggi badan, ya kan, kemudian proses metabolisme tubuhnya seperti apa, ya kan?
Nah, itu semua diatur atau diresepkan dalam DNA. Kalau kita bayangkan gitu ya, kalau ini kita ketik gitu ya, pasti itu banyak banget yang harus kita masukkan, ya kan ya? Maka kalau kita buka DNA, kita rentangkan DNA, lucunya gitu ya, DNA itu bisa mencapai 2-3 meter. Nah, kenapa saya bilang lucu? Karena gini, kita paham bahwa DNA itu posisinya ada di inti sel, ya kan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman bisa lihat sel kita sendiri? Enggak ya? Nah, kita harus membutuhkan alat bantu pengamatan seperti mikroskop. Itu. Dan kalau kita lihat pakai mikroskop pun, belum tentu kita bisa lihat si DNA. Butuh alat khusus lagi. Nah, teman-teman coba mikir, oh, DNA itu sampai meteran, tapi kok bisa muat ya di dalam sel yang bahkan kita sendiri nggak bisa ngelihat sel tanpa alat bantu. Nah, ini dikarenakan DNA itu di-packing gitu ya, atau dilipat-lipat atau dirapikan sedemikian rupa sehingga dia muat di dalam suatu sel, khususnya di inti sel. Oke ya, jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, maka kalau kita ke finalnya, bentuknya adalah kromosom. Oke ya. Nah, jadi kromosom itu kayak baju kita. Baju kita itu terdiri dari kain. Kain kalau kita buka itu ada benangnya. Dan mungkin nggak heran gitu ya. Itu di benangnya ada pilihan benang lagi. Kira-kira seperti itu yang disebut sebagai kromosom. Maka kalau kita dari DNA yang panjangnya sampai meteran, itu akan dipuntir-puntir dulu gitu ya. Menggunakan komponen yang bola-bola ini. Oke ya. Nah, apa itu komponen bola-bolanya? Ini adalah yang kita sebut sebagai histon. Gitu. Maka, DNA plus histon, kita akan dapatkan komponen seperti manik-manik gitu ya, yang kita sebut sebagai nukleosom. Ya, ini adalah nukleosom. Nah, berarti ini gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai nukleosom. Nukleosom. Oke, coba lihat. Di sini, di satu nukleosom itu terdiri dari 8 protein histon. Oke ya. Jadi ada 1, oke ya, 1, 2, 3, 4 di depan, 4 juga di belakang. Jadi kita ada 8 protein histon. Dilibatkan gitu, melibat si DNA. Nah, akan menjadi nukleosom. Nukleosom dengan nukleosom lainnya akan bergabung gitu ya. Kemudian dipuntir. Maka kita akan dapatkan yang namanya kumparan, atau di fisika biasa kita dapat istilah ini solenoida gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai solenoida gitu. Jadi kita bisa lihat betapa rapinya gitu ya proses ini di tubuh kita. Oke ya. Jadi ini nukleosom ditambahkan dengan nukleosom, maka kita akan dapatkan yang namanya solenoida. Kumparannya dikumpar lagi gitu ya, dipilih lagi, maka di sini kita akan dapatkan struktur benang. Nah, keren banget ya gitu ya. Bahkan ini aja baru nyampe struktur benang gitu. Nah, jadi ini adalah si benang kromosom. Oke ya. Benang kromosom kita sebut ini sebagai kromatin. Maka kita tulis solenoida plus solenoida, itu kita akan dapatkan kromatin. Oke ya. Nanti kromatin itu akan menyusun si kromosom. Oke ya. Jadi dia akan menyusun si kromosom. Kromosom yang mana? Kromosom kira-kira gambarnya seperti ini, walaupun ada berbagai variasi gambar lainnya. Oke ya. Jadi ini adalah si kromosomnya. Teman-teman lihat perjalanan pelipatan dari gen gitu ya. Nah, misalkan segini itu adalah gen. Oke ya. Kemudian yang merupakan segmen dari apa? Segmen dari DNA. Nah, dilipat, dipuntir gitu ya, sehingga kita dapat
kromosom. Dan pada faktanya, pada manusia yang normal, kita ada 46 kromosom muat di dalam satu inti sel. Keren ya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kira-kira gitu ya, ini adalah struktur organisasi penyimpanan informasi genetik. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan kromosom, maka kita harus kenali bentuk atau strukturnya. Nah, untuk kromosom, nah mungkin teman-teman bisa lihat yang bentuknya modelnya seperti ini di buku. Ada juga yang bentuknya dia tunggal. Oke ya, saya gambarkan dulu sedikit. Ya, oke ya, misalkan seperti ini. Ada yang ini. Oke. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah variasi gambarnya yang bisa teman-teman temukan. Oke. Nah, jadi untuk kromosom ini, apa sih bedanya antara kiri dengan kanan? Nah, kalau yang kiri kita ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kanan itu ada 1, 2. Nah, ini ngomongnya gimana sih? Nah, ini yang perlu hati-hati karena penggunaan kata ini akan menentukan jawaban soal gitu. Karena banyak sekali soal yang menggunakan istilah yang nanti apakah dihitungnya 1, 2, 3, 4 atau bagaimana. Nah, istilah yang kita gunakan adalah kromatid gitu ya. Jadi kita akan menggunakan istilah kromatid. Kromatid itu artinya adalah lengan dari si kromosom. Nah, maka yang bagian kanan ini dihitung sebagai satu kromatid. Nah, gitu ya. Ini dihitung sebagai satu kromatid. Nah, yang kiri berarti hitungnya gimana? 1, 2. 2 kromatid. Oke ya. Ini dihitung sebagai 2 kromatid. Gitu. Paham ya? Nah, jadi itu namanya kromatid karena banyak yang mengira hitungnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kan fatal kalau misalkan ditanyakan soal misalkan benar salah ya kan atau 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi cara hitungnya seperti ini ya. 1 kromatid, 2 kromatid. Oke. Nah, terus kok bisa ada bentuk 1 kromatid dengan 2 kromatid? Nah, teman-teman, ini gitu ya, dia adalah salinannya gitu. Katakanlah ini misalkan A, lengan A gitu ya, kromatid A. Ini adalah A, yang ini adalah B gitu. Jadi si B itu adalah salinan dari A gitu ya. Jadi B itu adalah salinan dari A. Loh, kok bisa? Kenapa dia harus menyalin? Karena ingat konsep dari logika pembelahan sel. Kalau suatu sel mau membelah, konten DNA ceritanya 100%. Maka ketika dia belah jadi 2, nggak boleh konten DNA-nya 50-50. Maka dia harus dobelin isinya biar 200%. Ketika dibelah jadi 2, itu 100 dan 100. Nah, teman-teman, untuk memahami konsep ini, teman-teman bisa cek untuk video materi pembelahan sel. Di situ dijelaskan beberapa konsep gitu ya untuk tahapannya. Oke, makanya teman-teman di sini kita ada bentuk 2 kromatid yang artinya ini adalah A yang difotokopi gitu ya. Nah, teman-teman, berarti apakah A dan B kontennya itu sama persis atau identik? Iya, gitu ya. Ingat, dia salinan gitu ya. Berarti dia sifatnya identik. Dengan demikian, hubungan antara A dengan B ini yang kita sebut sebagai kromatid bersaudara. Oke ya. Atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai sister chromatid. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Kita dapatkan gambar bisa bentuknya tunggal, kromatid tunggal, ataupun bentuknya bisa kromatid
bersaudara. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai substansi genetik. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!